Ya, analisa santuy kembali mengudara bersama gue Felix hari ini. Dan kali ini gue belum akan ngebahas untuk midweek ini. Uh, Baru nanti mungkin akan dibahas mungkin setelah selesainya Europa League dan AFC Cup ya. Tapi gue akan bagi dua part nanti. Kita lihat aja nanti karena masih ada matchnya. Dan nanti video ini mungkin akan di-up setelah dua midweek match selesai. Setelah review 2000 selesai. Oke. Ini gue mau ngebahas tentang sepak bola kita Indonesia. Jadi belakangan ini tuh banyak isu yang ya kita banyak isu yang luar biasa sih. Dari pertama tentang ya kasus umumnya klub-klub Indonesia di mana mereka tuh hanya membuat kontrak jangka pendek. Setelah selesai kontrak itu pemain dilepas gratis, mereka ngelakuin bongkar pasang secara simultan, datangnya lagi pemain baru dan rata-rata pemainnya bukan pemain asing. Dan yang lebih parahnya lagi adalah pemain lokal ditahan dengan gaji tinggi, sehingga itu juga menahan laju perkembangan mereka, apalagi pemain lokal yang masih muda untuk bisa berangkat ke luar negeri. Itu sucks, man. Bener sucks. Itu ekosistem toxic di sepak bola Indonesia yang harus dirubah sekarang. Um, Sebelum kita ngebahas itu, kita juga akan lihat berbagai sudut lainnya juga, oke? Okay? Kalau menurut gue pribadi, sikap, kalau dari yang hal pertama yang dibahas, sikap klub-klub sudah tidak boleh lagi, pertama, membuat kontrak jangka pendek, yang kedua, menahan pemain, apalagi pemain lokal muda dengan kontrak panjang yang membuat mereka tidak bisa berkembang untuk bermain di luar negeri. Itu udah jadi masalah besar. Itu masalah besar banget. Dan itu udah terjadi khususnya apalagi di Persija. Persija itu paling sering banget, meskipun uang mereka banyak, mereka tuh paling sering banget kontrak pemain mudanya dengan jangka waktu panjang yang mencegah mereka untuk keluar negeri, seolah-olah di luar negeri mereka nggak bisa survive, nggak bisa bertahan, yang penting dikasih gaji nyaman, udah selesai beres bisa main di Indonesia dengan tenang, dapat duit, hidup sejahtera. Nggak bisa begitu kalau untuk pemain muda. Mereka nggak boleh seperti itu. Mereka harus berjuang sampai ke Eropa, harus berjuang benar-benar survive. Lihat Egy dan Witan contohnya. Mereka aja Senika yang lagi kacau balau keuangannya. Mereka bisa kok bertahan dan main terus. Apalagi sekarang mereka udah nginjak posisi tim utama di line up. Seharusnya pemain-pemain kita mencontoh situasi seperti itu. Jangan mau dikasih kontrak panjang, stop, selesai kontrak habis, cabut keluar negeri. Jangan itu lagi. Justru itu kalau kita melakukan seperti itu ke pemain muda, ini akan menabok mereka. Ini akan menabok klub-klub Indonesia, menyadarkan mereka bahwa ketika pemain yang sudah ada, pemain muda yang sudah bermain di tim inti, mau bermain ke luar negeri, lepas, gratis, jangan ditahan-tahan dengan kasih kontrak lagi yang panjang. Stop sikap seperti itu, sikap toxic itu. Itu tidak akan membuat pemain berkembang. Kan masih ada EPA, solusinya apa? Masih ada EPA, Elite Pro. Kalau misalkan kayak Brave Fatari atau Ronaldo Kuateh cabut, kalian bisa naikin dong pemain-pemain dari Elite Pro ini untuk naik ke tim utama. Itu kan ekosistem umum yang sering dipakai di Jerman dan bisa diaplikasikan di sini dengan mudah. Mungkin dengan gampang kita ngomong seperti itu. Tapi balik lagi, ini harus kembali ke niat klub. Mau nggak klub untuk melakukan seperti itu? Rela melepas pemain setelah kontraknya habis, pemain mudanya, dan dapat tawaran main ke luar negeri. Tanpa merasa rugi, tapi mereka bangga bisa melepas mereka main di luar negeri dan biarin mereka survive. Itu yang harus kembali lagi dilihat. Hanya beberapa contoh PSIS-nya Pak Yoyo Sukawi dan PSM yang sudah melakukan hal itu. Jadi, so please banget benar-benar klub-klub tua kayak Persija, Persib jangan melakukan hal seperti itu lagi. Dan juga terutama bagi klub-klub yang muda-muda nih yang baru berprestasi kayak Bali, terus yang baru naik ke Liga 1 kayak Rans, Dewa, semoga kalian punya visi untuk membawa pemain mereka ke luar negeri. Kalian tuh kan klub-klub yang dipegang selebriti ya, seharusnya dengan visi kalian yang lebih bagus daripada orang-orang tua yang di jajaran klub Indonesia, kalian bisa berpikir bahwa pemain-pemain kita yang muda-muda harus berangkat ke Eropa suatu saat, dan jangan pernah ditahan dengan kontrak panjang selamanya ya. Terus gimana nanti kan mereka nggak bisa ngerasain, kalau mau ngerasain main di AFC Cup atau ACL kan mereka masih bisa main di klub di luar negeri, di liga yang top Asia, masih bisa merasakan hal itu, nggak khawatir loh soal itu.
Gue sendiri pun juga nggak nonton Liga Indonesia, gue akuin. Gue cuma nonton pemain-pemain yang di luar negeri, terlebih yang lagi main di Malaysia, di Jepang sama Korea, kayak Asnawi, terus nanti Arhan pas mereka dia udah mulai debut. Sekarang Sadil dan juga Nathanael, Sadil di Sabah, Nathanael di Kelantan. Gue lebih rajin nonton mereka karena gue pengen lihat perkembangan mereka. Mungkin kalau Egy Witan atau Shane atau siapa Sandy dan Jordi kan, Jordi Amat, itu kan gue emang nggak bisa nonton karena masih tabrakan sama jadwal-jadwal Liga Top yang harus gue tonton. Tapi gue berusaha untuk paling nggak sebelum akhir musim ini bisa nonton pertandingan mereka untuk melihat perkembangan mereka yang pemain keturunan ataupun yang pemain lokal kita yang main di luar negeri seperti apa. Dan gue usahain akan ngebahas sebaik mungkin. Jadi ya itu sih yang gue harapin ya. Pertama, jangan sampai klub-klub Indonesia ngelakuin kontrak jangka pendek menahan pemain muda terlalu lama sehingga mereka jadi terlalu nyaman di Indonesia dan tidak mau berani cari tantangan dan survive di luar negeri. Terlebih juga di Eropa. Dan apalagi juga sebenarnya kita beruntung loh punya seorang dokter Arya Pradana Budiarto. Dia seorang sport dokter dari FIFA yang mau membantu menjadi jembatan antara pemain-pemain kita lokal yang mau keluar negeri khususnya ke Eropa, dan dia menjembatannya ke negara-negara yang punya rekam jejak baik dengan Indonesia seperti Rusia, Turki, Belanda, Serbia, dan Bosnia. Jadi kalau bisa dibilang ini hal baik sih, untuk kabar baik untuk sepak bola kita sekarang, ditambah kita udah dapat kepercayaan untuk Piala Dunia U20. Hal-hal seperti ini harus dilakukan. Kalau perlu sampai akhir tahun ini kalau ada yang mau keluar negeri, silakan lepas dengan baik-baik, jangan sampai para pemain ini ditahan-tahan terus, pemain-pemain muda gitu ditahan-tahan terus dengan kontrak panjang sampai ujung-ujungnya mereka cuma beli Mini Cooper atau Dugem doang. Ya, tolong jangan sampai seperti itu lagi, cukup tegas. Lalu kemudian yang isu panas lainnya adalah tentang Jordi Amat. Karena kita tahu Jordi Amat ini kan pemain keturunan kita dari Sulawesi. Dia kelahiran Spanyol, dia pernah membela Espanyol, Swansea, dan sekarang dikasih pen. Kita tahu kontraknya dia akan segera habis, dan kemarin sempat banyak media-media di platform terlebih Instagram tuh udah ngegoreng isu kalau Sandy Walsh. Jadi ini gua tekenin ya, jadi ini sebenarnya udah ditelan mentah-mentah banget di banyak sosmed IG di Indonesia nih yang menyangkut sepak bola kita. Kalau Jordi Amat setelah kontraknya selesai akan melanjutkan karir di Indonesia. Salah kalau kalian berpikir dia akan bermain di Indonesia. Kenapa? Pertama, di umur 30 tahun dia masih sangat prime untuk bermain di Eropa. Yang kedua, dia punya agen yang bagus yang bisa menawarkan dia untuk masih tetap bermain di Eropa. Yang kedua. Lalu yang ketiga, dia ini tujuannya adalah untuk membela timnas kita. Kalau sampai dia dinaturalisasi hanya untuk mengisi slot pemain asing di Liga 1, sia-sia dong, sama aja sia-sia usaha Pak Hassani. Pak Hassani kan harus mengabulkan permintaan Sintayong mencari pemain keturunan yang top. Dan dia udah dapet Jordi Amat. Bentar lagi Sandy Walsh juga sama Shane Patinama. Kalau sampai, makanya tuh banyak kita awalnya pun gue juga sama ketar-ketir nih. Nasib Sandy Walsh, Jordi Amat bakal gimana kalau sampai dia main di Liga Indonesia. Dan akhirnya Pak Hassani selaku Expo pun sudah membenarkan dan perjelas bahwa harga Jordi Amat masih terlalu tinggi untuk klub Indonesia. Jadi gue bilang, ya untungnya selamat deh, Jordi Amat gak akan bermain di liga konyol kita, liga dagelan kita ini. Soalnya kalau bermain di Liga 1 itu sama aja hanya mencari duit dan hiburan. Karena di sini nggak ada keseriusan pembenahan kompetisi, itu aja. Pertama nggak ada keseriusan pembenahan kompetisi, nggak ada pemain marquee player yang mau datang ke sini. Ya kalau sekarang yang mau Ronaldinho itu pun juga cuma buat laga amal. Terus kalau setelah dipastikan Jordi Amat tidak akan ke Indonesia main di Liga 1, dia bakal jadi sudah ada pembicaraan, katanya ada beberapa klub dari Liga A, terus dari Liga Primeira Bewin atau Portugal, jadi Prancis, Portugal, itu sudah ada pembicaraan. Terus rekan kita nih Dokter Arya juga sudah memberikan proposalnya Jordi Amat ke klub Turki namanya Eyüpspor, dan juga ke Rusia juga. Kalaupun
mungkin gua harus pilih ya, tapi ini kan balik lagi keputusan dia. Mungkin dia bisa main di Prancis atau di Portugal atau bahkan balik ke Spanyol kalau dia mau. um, Kalau menurut gua sih dia bisa ke Rusia atau ke Turki ya, karena secara level kan Rusia dan Turki kualitasnya nggak kalah jauh sama Belgia, dan uh, untuk kedekatan historis dia sebagai keturunan Indonesia, Rusia dan Turki itu sangat menjamin banget kita tuh dekat dengan kedua negara itu. Jadi buat Jordi Amat itu udah aman banget ya. Cuman balik lagi ini soal keputusan Jordi Amat, dan mungkin Jordi Amat belum akan memutuskan akan kemana berlabuh, karena dia masih punya tugas kewajiban untuk membawa lolos Indonesia ke Asian Cup 2023 di China nanti. 3 pertandingan kita melawan Nepal, Palestina, dan Jordania. Palestina, Jordania, sama Kuwait. Kuwait. Lawan 3 negara ini akan menjadi tantangan berat buat kita. Kalau kita berhasil menang nih lawan 3 ini dan lolos sebagai juara grup, ini kebanggaan besar buat kita. Dengan kombinasi pemain keturunan seperti Shane Patinama, terus Sandy Walsh, lalu Jordi Amat, belum lagi nanti mungkin akan datang lagi nih yang bakal diproyeksi dari tim U19 buat Piala Dunia 20, ada Jim Krok sama Ivar Jenner, mungkin aja bisa naik setelah Piala Dunia 20. um, Ya kita lihat aja prospeknya bakal seperti apa. Tapi gue bilang kombinasi pemain keturunan dengan pemain kita yang sudah keluar negeri. Pemain kita yang keluar negeri itu banyak. Cuman balik lagi, ini harus sesuai kebutuhan Sintayong. Sintayong mau butuh yang kayak gimana? Karena kan tidak semua pemain yang main keluar negeri ini bisa tembus main di timnas kita, karena balik lagi ini kebutuhan, dan apalagi masih ada pemain lokal yang kayak Nadeo, Irfan Jaya, Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya yang masih bisa diandalkan juga kan. Tapi kita berharap aja sih, kalaupun memang ada selip-selipan pemain lokal, pemain Liga 1 yang dimasukkan oleh Sintayong, paling nggak itu jadi pemicu, bahwa kita tuh pemicu bahwa bukan cuma kita menampilin pemain yang main keluar negeri atau pemain keturunan yang masuk ke squad kita, tapi kita juga melihat bahwa liga kita juga punya nih pemain bagus, walaupun cuma main di liga kita doang, di Liga 1 nih punya, dan yang membuktikan bahwa liga kita tuh bisa kok berdiri sejajar dengan liga yang udah top di Asia, kayak K-League, J-League, atau Qatar Super League, atau Arab Super League, bisa sejajar seperti mereka tuh, bisa sejajar dengan negara-negara kuat di Asia Timur dan Asia Barat. Dan menurut gue sih, um, untuk melawan 3 negara yang tadi buat kualifikasi Asian Cup, datangnya 3 pemain keturunan terus beberapa pemain yang main di luar negeri masuk, karena kan kita tahu Elkan Baget sama Sadil gak bakal bisa ikut di SEA Games karena larangan dari klubnya yang masih butuh mereka. Jadi kita tunggu mereka nanti pada saat kualifikasi Asian Cup, semoga mereka datang, mereka memberi impact, ditambah 3 pemain keturunan datang, mereka memberi impact, kita lolos, kita buktikan kita bisa naik peringkat di AFC lewat Asian Cup, terus 2026 kita lolos ke Piala Dunia, 2034 kita mendaftarkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034, dan semoga juga udah banyak pemain yang akan berkembang sama seperti para pemain Jepang yang udah disebar kemana-mana ke Eropa seperti itu. Amin, harapan kita. Lalu terakhir gue pengen ngebahas, jadi kan baru aja nih selesai pertandingan pertama dari uh, Indonesia All Star dan juga Bali United Elite Pro. Dua-duanya bisa dibilang cukup berbanding terbalik ya. Ketika Indonesian All Star yang bukan pemain pilihan untuk U20, untuk U20 atau untuk SEA Games, justru bisa menahan para pemain juniornya Barcelona. Ini banyak pemain yang bakal jadi pemain masa depan. Salah satunya dari Riko Takahashi yang keturunan Jepang, Argentina, Spanyol ini, Jepang, Argentina, kelahiran Spanyol ini, menjadi jadi bilang jadi pembuktian kelas bahwa para Indonesian All Star yang dibentuk dadakan ini bisa jadi tim yang mungkin akan jadi shadow team untuk timnas Indonesia ke depannya, karena pemainnya pun di sini juga pemain yang nggak kalah juga, termasuk ada Brilian Aldama yang kita tahu belum dapat klub setelah diputus kontrak sama uh, DJK. Jadi ya saya berharap sih semoga Brilian Aldama masih dapat kesempatan untuk main di luar negeri lagi sih setelah pertandingan International Championship ini.
Lalu kemudian Bali United sebagai juara Elite Pro yang menggantikan Real Madrid Junior datang, kalah telak dari Atletico Madrid Junior yang kemungkinan besar bakal beberapa pemainnya akan diproyeksi dan dipercaya Diego Simeone nantinya. Kalau melihat seperti ini sih, gue bilang Bali United harus sadar dan belajar. Mereka mungkin dari segi aspek sudah menjadi kekuatan baru di sepak bola Indonesia, tapi ketika menantang sekelas Atletico Madrid, ini udah top dunia, ya gue rasa ya memang masih jauh banget. Cuman balik lagi, keberanian Bali United Elite Pro ini menjadi harusnya bukan hasil yang pertandingannya ini ya, tapi menjadi contoh bahwa Bali United Elite Pro ini menjadi contoh bahwa klub-klub Elite Pro ini juga sudah harus menjajalkan uji coba, uji tanding dengan klub-klub yang lebih top lagi, lebih bagus lagi. Ini sebagai langkah nyata juga, langkah konkret untuk program menaikkan para pemain Elite Pro ke tim utama untuk menggantikan pemain-pemain yang kelak nanti akan bermain ke luar negeri. Harusnya apa yang dilakukan Bali United jadi kawah candra di muka untuk klub-klub Elite Pro lainnya di Indonesia. Karena ini Elite Pro program warisan Bu Ratu Tisa yang harus dijaga baik-baik untuk menjaga ekosistem dan memelihara para pemain kita untuk masa depan nanti. Jangan sampai ini dirusak sama Exco yang udah tuir-tuir, yang kolot, yang nggak ngerti bola. Itu aja. Dan juga All Star. Kalau gue bilang sih, tadi gue bilang shadow team, ya shadow team. Dan gue harap sih mungkin dari mereka yang bisa bermain kayak tadi bisa menahan Barcelona aja, mungkin Sintayong bisa mempertimbangkan nama-nama ini bisa masuk. Tapi we'll see ya. Rezeki nomplok aja yang bisa membuat para pemain ini bisa masuk nantinya. Oke, mungkin itu aja dulu cukup untuk bahasan gue soal sepak bola Indonesia. Gue cuma berharap semoga nih SEA Games kita bisa dapat medali walaupun dengan pemain yang tidak terlalu bagus nantinya, kalaupun yang dipanggil STY nggak lengkap semua, tapi kita masih bisa ngejar peluang untuk dapat medali. Nanti di Asian Cup juga kita bisa lolos ke putaran final, terus kita tinggal matengin lagi nanti dua event sisa, Asian Games dan juga AFF. Dengan kita matengin diri di Asian Games dan AFF, kita udah siap untuk menghadapi Asian Cup yang jauh lebih besar targetnya, yang bisa menaikkan peringkat kita jauh lebih tinggi lagi. Kita harus bisa meniru lompatan Kanada yang lolos ke Piala Dunia, menaikkan peringkat mereka akan menang terus juga. Itu aja dari gua. Thanks for watching. Ciao.